Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Ya, kita bisa lihat price action yang sangat menarik kalau menurut saya gitu ya untuk Bitcoin maupun market crypto. Khususnya kita bisa lihat untuk hari ini ya, secara recap teman-teman bisa lihat market mengalami kenaikan 5,5%, di mana Bitcoin sudah kembali lagi testing ke area level 28.300. Ya, ini sempat saya update juga di Telegram live analysis juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mungkin bergabung gitu ya di channel Telegram free juga ya, ini share analisa, teman-teman bisa juga berdiskusi dengan teman-teman kripto juga, feel free gitu ya. Linknya di mana? Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Dan kita langsung masuk dulu untuk update market kripto, di mana kita bisa lihat tadi kita Bitcoin naik 5,3%, Ethereum sudah di area level 4,5% lagi. XRP ini outperforming ya, kita lihat 16%, sudah di 0,57 sen, sangat luar biasa. Kita ada Mass yang mengalami kenaikan, ada CFX, Lido, beberapa kripto ya. Kalau kita lihat kripto yang kita bisa perhatikan lumayan ya, beberapa naiknya belasan persen, dan nggak ada yang koreksi, intinya seperti itu gitu ya. Dan kita bisa lihat kalau menurut saya sendiri untuk saat ini sebenarnya Bitcoin relatif masih strong gitu ya, masih cukup strong. Kita lihat di sini Bitcoin 5,3%, Ethereum masih naiknya 4,5% gitu ya. Jadi Bitcoin relatif masih cukup kuat juga. Yang kita mau mungkin Bitcoin lebih ke arah konsolidasi, tapi altcoin justru terbang. Itu namanya baru alt season. Jadi kalau teman-teman tanya apakah sekarang alt season dengan kenaikan ini, ya technically bisa gitu ya, namun belum semuanya gitu ya. Ini kita lihat hanya beberapa kripto saja yang mengalami kenaikan signifikan ya. Fear and Greed kita di level 57 ya, masih di fase greed ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan. Outlook bagaimana? Nanti mungkin kita lihat outlook di technical aja gitu ya. Kita balik dulu ke beritanya dulu ya, seperti biasa. Kita cek dulu. Nah, ini kita lihat secara price action ya. Ini dia membahas Q, dia bahas Binance Open Interest 1.5 thousand Bitcoin atau 1.500 Bitcoin short blown out ya. Memang ini movement sebelum market mengalami kenaikan juga ya, sebelum market mengalami kenaikan, dan tiba-tiba short squeeze terjadi, Bitcoin langsung testing ke area level 28.500 seperti itu. Kita update dulu di sini. Pertama Biden, kita tahu bahwa minggu lalu gitu ya, atau 2 minggu lalu teman-teman tahu namanya bank crisis. Saat ini pun sebenarnya relatif masih belum aman juga, namun mungkin lebih reda karena nggak ada berita-berita new bank collapse dan lain-lainnya. Namun yang harus kita perhatikan di sini Presiden Biden ya, Presiden Amerika sendiri, dia udah push untuk membentuk regulasi baru ya, peraturan-peraturan baru semenjak SVB atau Silicon Valley Bank collapse ya, hancurnya SVB. Ya, the White House is preparing to call for federal banking regulators, untuk ya regulator federal Fed gitu ya, untuk impose a new rule ya, peraturan baru. Jadi seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya ini cukup bagus ya. Kalau di kripto sebenarnya nggak terlalu ada dampak, tapi ya mungkin regulasi seperti banking ini harusnya bisa menstabilkan ya banking system dan hopefully financial market juga. Nah, next up kita bahas tentang kripto Shanghai Upgrade. Kalau teman-teman yang belum tahu Shanghai Upgrade, bisa cek video saya ya. Saya sempat mention udah cukup lama. Teman-teman mungkin tinggal tulis saja Shanghai Upgrade Michael Wyan. Ada tulisannya gitu ya, Shanghai Upgrade confirm April 12 2023. Ya, ini tanggal pastinya 12 April 2023 akan terjadi Shanghai Upgrade. Bagaimana efeknya? Efeknya sebenarnya belum bisa dipastikan, namun nanti kita mungkin bisa update, bisa bullish, bisa bearish juga. Cenderung kalau saya lihat secara short term justru ada mengalami penurunan dulu gitu ya. Next up, oke, ini kita bahas juga mengenai heatmap liquidity-nya di sini. Binance Spot heatmap tick as liquidity between 28k to 30k ya, 28.000 sampai 30.000. Dan ini benar, ini seperti yang kita analisa. Kalau teman-teman lihat analisa teknikal kita dalam beberapa hari terakhir, ini teman-teman mungkin sudah familiar. Kita udah membahas bahwa area level 28.000 di area ini dan 30.000 ini menjadi resistance zone yang kuat. Ya, resistance zone yang kuat. Dan di sini menjadi konfirmasi lagi gitu ya, bukan hanya saya yang menganalisa seperti itu, tapi di sini kita lihat juga secara volume size-nya ya, heatmap-nya juga. Banyak orang-orang yang bisa dibilang set target take profit di area tersebut, take as liquidity. Nah, di area berapa? Kalau kita zoom sedikit, teman-teman bisa lihat di sini. Ini area level 28.500 ke atas, 28.700, mungkin 29.000 seperti itu.
Nah ini kita bahas tentang altcoin ya, karena mungkin teman-teman juga cukup suka dengan beberapa, kita sempat bahas altcoin sebelumnya. Jadi saya akan bahas mengenai altcoin ya. Untuk di video kali ini yang saya bahas ini mengenai Trader Joe ya, atau kalau tokennya teman-teman tahu nih Joe ya. Trader Joe ini sebenarnya ini rankingnya kecil sih, 168 gitu ya. Kembali lagi ini harus disclaimer on juga, and do your own research, karena menurut saya ini juga cukup risky karena kriptonya masih kecil di dalam bear market seperti ini. Namun secara momentum saya rasa untuk Trader Joe secara short term gitu ya, ini mungkin masih ada momentum, dimana total value lock-nya di Arbitrum, karena Arbitrum juga baru launching di tokennya gitu ya, hit new highs. Jadi secara total value lock dia masih mengalami kenaikan gitu ya, bahkan udah 30 juta. Ini cukup healthy dan menjadi salah satu top performing decentralized application ya. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu Trader Joe, saya akan bahas sedikit gitu ya. Trader Joe ini adalah decentralized exchange di networknya Avalanche awalnya ya. Decentralized exchange artinya apa? Artinya ini tempat teman-teman untuk trading ya. Bukan trading sorry, tapi jual beli kripto secara decentralized ya, khususnya untuk di Avalanche. Di sini teman-teman bisa trade ya, ini swap, ada buat bridgingnya juga. Di sini ada bridging, ada pool ya, ini buat liquidity poolnya dia, bisa buat stakingnya juga. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Trader Joe ini menjadi top decentralized aplikasi di ekosistem Avalanche ya. Ini saya sempat mention beberapa bulan lalu ya. Saya suka lirik kripto seperti ini ya, Joe. Nah, namun kenapa Joe ini mulai ada kenaikan lagi? Kalau teman-teman lihat dari grafik, Joe ini mulai ada kenaikan dikarenakan dia launching di beberapa network. Ya, BNB Chain dia launching, tapi ya banyak sekali protokol BNB Chain seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Namun pada saat dia launching di Arbitrum, dia menjadi top performance dengan dia punya fitur barunya dia, yaitu adalah liquidity book. Ya, the Arbitrum airdrop proved that the liquidity book invented by Trader Joe works perfectly. Dan secara user banyak yang bilang liquidity booknya ini ya bagus secara performance ya, secara fiturnya dia juga. Ini juga sempat mention kita ya dengan order book. Kita sempat mention dengan Gridex ya, kalau teman-teman familiar dengan Gridex. Ini juga kita bahas di sini, airdrop terbesar di kripto. Balik lagi ke order book ya. Ini order book ini adalah ya teman-teman mau pasang order jual di mana, order beli di mana, seperti itu, bid and ask. Dan ini bisa diimplementasikan di decentralized exchange, salah satunya di Trader Joe, gitu ya. Next up di sini kita bisa lihat juga secara potensi total value lock on Trader Joe has spiked up 256%, naik 256% dalam 7 hari terakhir, ya, menjadi one of the fastest growing protocol recently on Arbitrum. Langsung dia semenjak dia di Arbitrum gitu ya, dan Arbitrum launching, ARB launching, dia kan ada provide pool ya, ARB USDC, ARB Ethereum, ARB USDC juga di sini. Ini langsung banyak orang yang mau, yang mungkin mau staking di sini, makanya total value lock-nya naik. Makanya di sini membuat total, bisa dibilang Trader Joe ini lagi ada momentum gitu ya. Secara market, kalau teman-teman tanya beli di mana, ini teman-teman bisa lihat coin market cap gitu ya, lalu klik aja market di sini. Di PancakeSwap ada, di OKX ada, di Binance ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ada di toko kripto juga kalau teman-teman mau exchange lokal. Tapi kembali lagi ya, kalau teman-teman mau mungkin bisa beli di Binance juga gitu ya, karena Binance salah satu exchange partnership juga dengan channel ini. Jadi feel free kalau teman-teman sekalian mau support channel ini juga, mungkin bisa daftar Binance ya. Kita bisa lihat beli kripto-kripto yang bisa bilang tergolong kecil sebenarnya secara ranking gitu ya, 168. Kembali lagi, semakin kecil high risk high reward juga gitu ya. Ya teman-teman mungkin bisa lihat code-nya di deskripsi kalau teman-teman tertarik gitu ya, tapi bukan sebuah paksaan juga, hanya kalau teman-teman mau membantu. Dan kita bahas sekarang mengenai Bitcoin, nanti kita bahas tentang Joe, atau mungkin kita bahas tentang Joe dulu ya, karena ini masih hot tentang Joe. Joe kalau nggak salah available-nya hanya di spot market gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan secara one day time frame-nya, saya merasa ini udah terlalu tinggi ya, udah cukup tinggi. Kalau teman-teman lihat dari sini, sorry ya, kembali lagi ini disclaimer on and do your own research juga. Ini kita lihat dari 12 Maret dia sudah naik sekitar 189%. Wow. Dari minggu lalu ya, let's say Sunday di sini dia udah naik sekitar 44%. Jadi secara kenaikan ini cukup besar ya. Bukan cukup besar, tapi besar sekali gitu ya. Namun secara saya lihat secara price action, ada possibly sebenarnya untuk target, saya targetnya di sini sekitar 0,80 sen
gitu ya. Di sini kita lihat dia ada testing 3 kali, 1 2 3, possibly dia naik mungkin testing ke sini. Kalau Bitcoin misalnya bisa berhasil breakout. Kembali lagi ini kalau Bitcoin drop ya kembali lagi kemungkinan besar ini juga drop. Tapi secara momentum saya rasa ini Trader Joe masih ada. Kita lihat dengan Arbitrum ya. Namun bukan buat hold sih kalau menurut saya gitu ya. Artinya apa? Artinya kita mungkin kalau teman-teman mau trading ini lebih karena untuk ride the momentum aja gitu ya. Kembali lagi harus take profit karena plan kita hanya ride the momentum gitu ya. Take profit, tapi bukan berarti kita nggak akan beli lagi. Pada saat Joe drop down mungkin ke area ini atau bahkan ke sini gitu ya. Nanti kita akan perhatikan mungkin di sini menarik untuk buying zone untuk Joe. Saya label dulu di sini kisaran 0,24 sen gitu ya. Ini menarik juga. Kalau misalnya Joe kembali turun di sini ya mungkin bisa stacking lagi gitu ya. Bisa mulai beli lagi dollar cost averaging, tapi ini kripto yang cukup beresiko ya, resikonya besar. Jadi kira-kira ini kalau secara price action saya lihat dari Joe. Kita bahas dulu untuk Bitcoin karena teman-teman mungkin lebih tertarik untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin kita ke area 4 jam maksudnya. Kita sempat mention dimana kalau misalnya Bitcoin bisa flip ini ya 27.500, ini good sign gitu ya. Bahkan sebenarnya saya nggak expect dia pumpnya cukup besar ini. Bitcoin cukup kuat, strong pump, naik 4% testing ke area level 28.500 ya. Yang saya lihat untuk saat ini sebenarnya ini Bitcoin hold support ini 27.500 nih hold. Artinya kita mau Bitcoin sebenarnya testing possibly untuk break higher high-nya di sini, higher-nya dia di kisaran level 28862, mungkin bisa closing secara candle 4 jam. Ini menjadi pertanda lah kalau misalnya dia bisa closing higher. Ini mungkin pertanda mungkin Bitcoin bisa testing ke level 29.000 atau 30 ribuan karena banyak as liquidity di sini. Namun ya kembali lagi kalau saya lihat ini secara short term saja kenaikan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita lihat Bitcoin mulai naik, ya kalau teman-teman lebih karena untuk spot mungkin lebih baik menunggu dulu beberapa hari ke depan karena saya rasa ya akan ada koreksi juga. Kenapa? Karena ya ini udah di fase resistance besar ya gitu ya. Ini kita analisa secara short term time frame saja. Jadi secara short term mungkin masih bullish, masih ada momentum yang bisa kita lihat. Asalkan Bitcoin bisa mempertahankan area level 27.500-nya, mungkin kita bisa lihat exponential moving average 20 atau 50-nya menjadi confluence kita juga. Kalau udah mulai breakdown, ya ini gawat. Tapi kalau kita lihat dari sini secara time frame 4 jam sebenarnya ini hampir sama. Ya, secara exponential moving average 20 ataupun 50 ini berada di kisaran level 27526 ya, yaitu menjadi support sebelumnya. Jadi ini kita bisa perhatikan ini menjadi level support untuk Bitcoin gitu ya. Kalau Bitcoin breakdown, hati-hati. Yang kita hope adalah mungkin di sini banyak orang mungkin yang membuka posisi short gitu ya. Oke, ini short istilahnya seperti itu, tapi ternyata dia bisa run ambil stop loss di sini gitu ya untuk testing ke area level 29 baru mulai mengalami penurunan. Ini secara analisa saya untuk Bitcoin gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Kita kalau lihat Bitcoin dominance, coba ya. Bitcoin dominance kita bisa lihat hari ini kemarin turun, hari ini mulai mengalami kenaikan lagi karena Bitcoinnya naik, namun nggak terlalu signifikan. Di sini ada sedikit perubahan tren. Bitcoin dominance-nya nggak seperti ini naik up gitu ya. Bitcoin dominance-nya lebih sideways gitu ya, konsolidasi. Dan ini good news gitu ya. Yang kita harapkan sebenarnya konsolidasi di sini dikarenakan beberapa altcoin yang kita mention di awal video gitu ya. Ini kan outperforming. Kita lihat seperti XRP aja naik 15%, Phantom naik 15%, seperti itu. Jadi ini membuat Bitcoin dominance-nya bisa dibilang nggak naik, nggak turun juga, sideways. Yang kita harapkan seperti ini dia sideways Bitcoin dominance, hopefully dia ada reversal lagi karena ini udah di resistance. Dengan seperti itu altcoin yang belum naik mungkin bisa mengalami kenaikan kalau misalnya Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan. Gitu, artinya altcoin mulai naiknya tinggi, Bitcoinnya mungkin lebih ke arah sideways atau nggak terlalu naik besar ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.